Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan, materi tentang sel elektrolisis ya, di mana ini merupakan sambungan dari sel volta dan juga konsep-konsep dasar dari elektrokimia yang sebelumnya sudah saya jelaskan melalui video juga. Nah, kalau kalian masih ingat, pada sel elektrolisis ini kan dia dikonekkan dengan listrik. Artinya, reaksi ini memerlukan listrik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa reaksi yang berlangsung itu tidak spontan, karena dia memerlukan aliran listrik tadi. Nah, kemudian pada sel elektrolisis, yang membedakan dari sel volta adalah anodanya bersifat positif, katodanya negatif ya. Tapi kalau pada sel volta kan kebalikan tadi ya. Cuma yang perlu diingat kembali adalah reaksi yang berlangsung pada anoda dan katoda itu sama. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Langsung ke contohnya aja ya. Nah, ini ketika ada aliran listrik yang mengalir, kita colokkan listrik nih. Katoda udah ready, katoda sama anoda sudah siap di dalam larutan elektrolit ya, udah ditaruh seperti ini. Kemudian ketika aliran listriknya dinyalakan atau dicolok atau mungkin di-on-kan, aliran listrik itu akan mengalir menuju ke arah katoda. Nih ya, aliran listrik di sini kita asumsikan adalah elektron. Elektronnya itu akan keluar, nah kemudian menuju ke arah, katoda. Makanya katodanya sebagai kutub negatif. Nah, karena tadi katodanya sebagai kutub negatif, maka ion positif yang ada di larutan itu akan menuju ke katoda. Ingat ya, kalau ada negatif pasti positifnya yang suka. Kalau ada positif berarti negatifnya yang suka. Jadi ya pokoknya timbal baliknya positif sama negatif lah. Jadi karena tadi katodanya bermuatan negatif ya, maka, ion positif yang ada di dalam larutan itu akan menuju ke katoda. Nah, berarti kan tersisa yang ion negatif di larutan. Nah, ion negatif di dalam larutan ini kan otomatis dia akan mencari pasangannya kembali ya, supaya dia stabil biasanya kayak gitu. Karena dia tidak menemukan Na, makanya dia akan menuju ke arah anoda ya, menuju ke arah anoda, kemudian dia akan mengalami reaksi oksidasi. Dia akan melepaskan elektronnya. Ingat Cl nanti kan muatannya min ya, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Ingat kalau oksidasi dia melepas elektron. Makanya Cl-nya dari Cl min menjadi Cl muatan nol atau gas, Cl2 ya biasanya. Nah, elektron yang dilepaskan sama Cl min tadi itu akan masuk ke dalam aliran ini lagi ya, dan masuk menuju kembali ke arah katoda, gitu. Jadi akan terkumpul elektronnya di katodanya, makanya katodanya nilainya negatif. Sedangkan anoda itu nilainya positif. Kenapa? Karena tadi di sini akan ada di sekitaran dia ini akan ada ion-ion dari Cl plus atau mungkin dari, hasil oksidasinya tadi ya. Di sini tidak ada Cl plus sih, tapi kalau di sini Cl-nya sudah jadi gas. Oke, lanjut ya. Jadi kalau untuk melihat perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis bisa kita lihat ya, ada 3 poin utamanya. Yang pertama yaitu secara spontan dan secara tidak spontan. Kalau spontan sel volta, elektrolisis tidak spontan. Kenapa? Kalau pada sel volta dia tidak memerlukan aliran listrik. Jadi dia bisa berlangsung bisa reaksinya itu langsung berjalan gitu ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Sedangkan sel volta itu tidak sel elektrolisis dia mungkin terjadi tapi kayak tidak terlihat adanya reaksi yang berlangsung, karena mungkin saking, kecilnya reaksi yang berlangsung atau sedikitnya reaksi yang berlangsung gitu, nggak banyak. Jadi kelihatannya kayak cuman sedikit dan mungkin lambat. Makanya dia memerlukan aliran listrik ya, sehingga disebut dengan reaksi yang berlangsung yaitu reaksi tidak spontan. Anoda dan katoda sama-sama, anodanya sama-sama untuk oksidasi, katodanya sama-sama reaksi untuk reduksi, baik itu pada sel volta ataupun sel elektrolisis. Yang membedakan adalah kutubnya. Anoda negatif kalau pada sel volta, tadi kenapa ya? Tahu ya, karena tadi anoda kan oksidasi nih. Terjadi duluan reaksi oksidasinya menghasilkan elektron. Elektronnya terkumpul di anoda tapi mengalir ke arah katoda. Tempat menghasilkan elektron di anoda, makanya negatif. Sedangkan kalau pada sel elektrolisis itu negatifnya pada katoda, karena aliran listrik yang mengalir itu dia menuju ke katoda duluan. Jadi adanya penampungan elektron di katodanya, ya. Oke, lanjut ke sini aja. Ini beberapa metode dalam elektrokimia ya, metode yang biasanya digunakan untuk, research ya atau analisis, beberapa, senyawa. Nah, adapun aplikasi dari elektrokimia yang pertama adalah electroplating atau penyepuhan ya. Ada degradasi limbah organik, ada analisis atau elektroanalisis, kemudian sintesis senyawa organik, ataupun aplikasi di industri pertambangan.
Oke, nah penyepuan ini dia fungsinya kayak melapisi logam. Jadi, apa ya, logam melapisi logam. Misalnya nih, kalian membuat sesuatu, kayak ini contohnya ya, kapal. Mungkin kapal ini dibuat dari besi, yang mana kita tahu bahwa besi ini sangat rentan, mengalami reaksi oksidasi atau mengalami reaksi perkaratan. Nah, untuk mencegah itu terjadi, makanya besi bisa kita lapisi atau kita sepuh dengan logam lainnya yang bisa melindungi besi agar dia tidak mudah mengalami oksidasi, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi proses penyepuhan atau electroplating. Nah, biasanya tapi gini ya, kalau pada penyepuhan itu memerlukan biaya yang cukup besar, makanya kadang orang itu lebih simpel kalau melapisi besi itu dengan cara dicat aja. Contoh kayak misalnya kanopi, tiang-tiang kanopi rumah itu kan bisa dicat doang pakai cat minyak, atau pagar dicat minyak doang. Dia tidak pakai penyepuhan, karena ya tadi mungkin terkendala biaya, ya. Jadi kalau pakai cat juga bisa lebih murah, cuman kalau pakai cat itu biasanya umurnya lebih pendek. Umur dari yang zat yang melindunginya, maksudnya bisa terkelupas lah, kena hujan panas, belum lagi kayak hujan panas itu ya, itu kan mengurangi ketahanan dari si cat itu sendiri. Tapi kalau electroplating itu dia lebih kuat daripada cat. Degradasi limbah organik ini poin pertama yaitu zat warnanya dalam proses pembuatan batik. Jadi ada zat warna ya, pasti dalam proses pembuatan batik yang harus kita degradasi supaya tidak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Karena biasanya kalau sudah zat warna dalam bentuk larutan atau dalam bentuk air gitu kan, itu tinggal dibuang ke sungai sama orang-orang. Nah, itu harusnya ada proses yang namanya degradasi limbah organik supaya tidak mencemari atau tingkat pencemaran itu bisa berkurang, tidak mencemari lebih jauh ya ke lingkungan sekitar. Kemudian juga ada yang disebut dengan elektrolisis senyawa organik, ya, kemudian juga degradasi limbah zat warna, ini kayaknya sama dengan poin pertama maksudnya ya. Oke, kemudian kalau dalam analisis atau elektroanalisis itu misalnya kita analisis pH, elektrografimetri, kolometri, titrasi potensiometri, dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang bisa digunakan dalam analisis yang menggunakan metode elektrokimia. Secara dasar, konsep dasarnya elektrokimia. Nanti mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut di Google Scholar ya tentang penelitian-penelitian yang menggunakan metode ini. Kemudian kalau aplikasi di industri pertambangan, itu misalnya pada industri aluminium, kemudian digunakan juga dalam pemurnian tembaga, kemudian dalam industri jadi tadi selain selain melapisi atau electroplating atau penyepuhan, selain melapisi logam lain, elektrokimia juga bisa untuk memurnikan. Memurnikan dari suatu memurnikan logam seperti tembaga. Kemudian elektrokimia juga digunakan dalam industri pengolahan emas dan perak, dan juga pengolahan titanium ya. Jadi yang berbau-bau logam lah pokoknya pertambangan ini. Oke, saya rasa itu ya untuk penjelasan dari saya. Jadi materi yang elektrolisis ini nggak cuma tentang elektrolisis, tapi juga tentang aplikasi elektrokimia itu sendiri. Oke, dari saya kurang lebih saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.